Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami DAG. Hari ini saya sama teman-teman bakal membahas sesuatu barang mustika. Barangnya apa aja, Andre? Hari ini kita punya ini kris semar mesem. Kris semar mesem, terus kita ada batunya juga. Terus yang ini kita ada batu akik mungkin ya. Batu Yang cincin. katanya sih menurut orang ini tuh ada hodamnya. Ada hoda masing-masing ya. Dan hodam masing-masing. Dan ini tuh ada apa sih ya? Fungsinya tersendiri. Fungsinya gitu. beda-beda. Beda-beda dari setiap benda-benda ini tuh. Oke, kalau gitu saya sama teman-teman sedikitnya bakalan mengupas. Dan kebetulan hari ini Desmond tidak bisa kembali ikut, dia masih bekerja. Jadi tim peyemnya tersisa satu, Bobby. Halo. Halo, Bob. Malam. Bobby sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Mana dulu yang mau dibahas nih, Andre? Audi tertarik yang mana, Audi? Coba ini dulu deh, dari yang paling kecil dulu. Boleh, so. Apa nih? Andre aja. Ini tuh kalau bisa dibilang ya teman-teman, kalau menurut orang awam batunya sih kayak batu biasa aja sih ya. Cuman kalau menurut pandangan mata batin saya itu kemudahannya banyak sekali sih, terutama sih buat pemikat, buat aura yang baik itu udah ada di sini. Kalau misalkan siapa yang mau gitu, orang yang pakai ini tuh ada daya tarik tersendiri. Iya, oke. Biasanya sih kalau yang pakai gini tuh artis-artis kayak gitu, ya buat ada daya tariknya lah, daya pemikatnya itu buat biar kata orang tuh lebih biar glowing atau gimana, Lebih terpancar ya, terpancar auranya kayak gitu. Kayak Audi. Berarti ini kalau menurut Andri ini auranya positif ya? Positif. Insya Allah positif. Berarti tidak apa ya namanya, tidak ada timbal balik lah ya. Boleh. Selanjutnya apa, Andri? Ini banyak orang yang bilang kris semar mesem ya teman-teman. Kris semar mesem. Tahu nggak dia apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Banyak sih yang bilang itu buat pelet katanya, kayak gitu kan, orang bilang orang pelet atau apa. Tapi bukan hanya itu aja sebenarnya ini. Fungsinya buat penglaris jualan pun bisa sebenarnya. Dan ini tuh orang yang punya itu jarang sekali. Kita beruntung hari ini bisa. Orang-orang yang beruntung bisa punya itu. Kita beruntung bisa kesempatan buat pegang ini barang. Walaupun tidak memiliki, minimal megang. Nah, walaupun kita tidak memiliki, tapi kita sempatlah bisa menjelaskan. Pegang dan tahu bentuknya seperti apa. Ini banyak sih yang kita banyak dijual gitu, belum tentu sepenuhnya asli, tapi ini saya yakin 1000% ini asli. Kalau kolektor yang mau silakan DM aja. Mau diliatin ke depan kamera, Andri, lebih dekat sama dibuka. Kayak itu ada tulisan Arab atau apa gitu ya? Ada nih. Di detail itu. Detail ini tuh bisa dibuka teman-teman. Ini tuh ada ukirannya, kayak ukiran gimana ya? Saya belum lihat sih dalamnya itu kayak gimana. Oke. Oh iya, kalau di sini yang saya lihat ini ukirannya gambar semarnya sendiri ya, lebih mirip sama patungnya ini. Benar nggak sih? Semar ke toko pewayangan itu. Iya, itu toko pewayangan. Boleh Andri lanjutin. Nah, ini kan ukiran semar gitu ya. Bahannya sih apa sih ya? Kayak kuningan kayak gitu ya. Nah, Bahannya kayak kuningan gitu dan harum. Kita belum apa-apain ya, tapi ini harum banget. Kita buka langsung harum, semerbak kayak wangi, memang wangi. wangi banget ini. Kita buka, tutup lagi. Itu bagian dalamnya ya? Ini bagian dalamnya. Kalau ininya sih dia kayak tulisan Arab kayak gitu. Kayak ada tulisan-tulisan Arabnya. Kayak yang di luarnya. Ukiran-ukiran Arab. Itunya bungkus keluarnya ya.
Jadi ini kita bahas sekilas satu-satu dulu. Satu dulu sekilas aja, nanti nanti. dibahas satu-satu. Nah, Yang yang ini ini yang mana? ketiga. yang ini Nah ini kalau saya bilang sih menurut penerawangan saya nih ya, ini bagusnya tuh buat orang yang mau bekerja, karena tuh dia punya wibawa gitu. Kayak yang punya jabatan lah. Kayak yang punya jabatan tuh dia punya wibawa. Aura karismatiknya tuh dia keluar. sangat tinggi berarti ya. Ya sangat tinggi. Kalau Audi pakai nih lagi kerja, tiba-tiba ada orang, wah Audi itu kayak orang penting gitu lah. Kayak gitu. Nanti banyak yang fans gitu ya tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Kalau untuk bentuknya kayak cincin, batu cincin Cincin biasa, biasa terus sih. ada apa nih namanya? Batunya kayak batu akik ya. Iya, emang batu akik sih. Cuman ya itu dan Tapi ya Oke. ada bermanfaatnya berarti ya. Manfaatnya beda ya. Nah, berarti kalau yang Ataupun yang ini terakhir? yang terakhir Dri, nah ini tuh sebenarnya kalau semar mesem tuh ada 3 pasangan sebenarnya. Yang pertama itu kerisnya, Ya. yang kedua patungnya kayak gini teman-teman, satu lagi itu ada rambutnya. Dan itu orang yang punya rambut itu orang yang sangat beruntung ya. ya Orang yang sangat beruntung karena 1001 orang yang punya. susah untuk Susah dapetin yang yang dapet. satu itu. Dan kalaupun ada itu kegunaannya tuh lebih istimewa dari yang lain. Rambut siapanya tuh? Rambut Si- semar mesem. Dan Jadi- itu jarang banget yang punya. Jarang banget, hanya orang-orang tertentu lah. Jadi semar mesem itu ada 3. Ada 3. Ada 3. Satu ini Satu Bentuknya keris, kayak keris ya, bentuk kecil. keris. Dan satu ini yang patung ininya, yang satu lagi itu bentuknya ya rambut. Rambut. Rambutnya itu. Dan ya kebetulan hari ini kita gak punya sih ya. Gak ada yang punya, kita Dan- jadi mau ngebahas. Dan iya, dan ini pun bukan kepemilikan saya, bukan Kepemilikan kepemilikan Andri, kami lah ya. Bobby, apalagi punya saya. atau Bobby. Ini kita cuman untuk sama yang punyanya, boleh tolong dilihatin benar nggak sih gitu kan, untuk membuktikan keasliannya atau enggaknya. Makanya kita bakalan bahas untuk hari ini ya. Mungkin nanti di kupasnya kita satu-satu. Mana dulu yang mau Kita- dikupas? Bob, mau Oh, mana dia dulu yang kita bahas? udah megang itu Nri. Hari mau yang Sebenarnya mana dulu? ini Boleh. Biar enak berurutan gitu. Boleh di situ dulu. Atau terserah Andri. Andri kalau udah gini pasti kemasukan. Berunding mulai. Kak, ini emang dari tadi tuh sebenarnya saya juga kuat nahannya. Nggak tahu dari sosok mana nih. Saya bingung nih. Ini semuanya pengen komunikasi dia. Ya. Oh, iya. Dari keempat benda ini sudah mulai ingin berkomunikasi. Sebenarnya dari tadi ya cuman saya tahan karena kan ini pun kita baru mulai. Ya inilah belum lengkap kita jelasinnya. Cuma mereka udah nggak sabar ya ingin Ya, berkomunikasi. jadi dia tuh pengen tahu kenapa sih gitu ngebahas ini, ada apa katanya. Gimana? Boleh kalau mau ngobrol langsung boleh lah. Berarti kita bahas yang mana dulu? Tahu nih yang mana yang masuk. Nanti kita tanya aja ya tergantung teman-teman ya. nanti. Tapi Oke. ada yang bisa bahasa Jawa kan? Bahasa Jawa. Bobby jago bahasa Jawa. Ini ada bahasa Jawa. Tapi bahasa Indonesia bisa. Tahu. Coba nanti kita tanya aja lah ya. Bobby yang nanya-nanya ya untuk hari ini ya Bob ya. Siap. Bobby pindah di sini atau kalau gitu. Oke. Kita tunggu sosok yang bakalan hadir ya teman-teman ya. Sampurasun. Sampurasun. Tadi. Oke teman-teman, ini Andri sudah mulai mediasi dengan salah satu kodam yang ada di. Salah satu benda ini ya. Iya betul. Boleh nanti bakalan saya tanya ya. Assalamualaikum.
Boleh lanjut tuh. Nepangkeun Bahasa Indonesia bu. kita pengen tahu sebelumnya, mungkin bisa dibilang sepuh nepangkeun abdi Bobi sareng rencana yang pengen tahu lah itu istilahnya, apa ya, Sosok ini tuh benda yang gimana sih? Ada benda yang gimana? Oh yang di sini. sepuh yang ada di sini barangkali. Nah lanjut ke saya. Cuman teman-teman ini kita sudah mulai merinding ya. Sepuh ini bertanya lagi pada ngapain. Saya sama teman-teman cuman ingin tahu untuk kebenarannya, benar atau tidaknya di dalam mustika ini itu ada sosok yang menjaga gitu ya. Iya. Nah kalau misalkan sepuh ini kan yang Mendiami yang berbentuk keris ini ya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Gimana? Dari dulu Pengikut. Oh, oke. Pengikut Kanjeng Semar. Pengikut. Berarti ini yang pengikutnya Kanjeng Semarnya sendiri ya, bukan Semarnya langsung berarti ya. Apa yang mau ditanyain dari Audi? Bobi dulu bang. Merinding mungkin kan Kanjeng Semar identik dengan tanah Jawa. Ya. Saya mau tanya kenapa bisa sampai ke daerah Jawa Barat kali ayah, Jawa Barat. ke tanah Sunda. Salah kali. Seluruh Nusantara itu kekuasaan dia, Oh, Kanjeng bukan hanya tanah Jawa. kekuasaan Kanjeng Semar. Jadi seluruh Nusantara, bukan cuma hanya bagian Jawa aja gitu ya. Ya menurut apa pengikutnya Semar yang dia barusan bilang itu bukan hanya untuk di Jawa tapi untuk seluruh Nusantara. Boleh, apalagi Bu? Berarti udah dari dulu kayak gitu berarti ya. Nah, saya mau nanya, kalau misalkan ada satu orang yang ibaratnya apa ya, yang memiliki benda ini, yang memiliki benda ini, apakah sampean ini meminta timbal balik atau memang cukup dengan dia rajin ibadah atau gimana? Saya tidak pernah minta apa-apa. Yang penting orang tersebut ikhlas. Oke, berarti untuk ininya bagus ya, nggak ada Positif ya? Nah, nggak ada hal-hal yang di luar, tidak masuk akal lah misalnya gitu. Biasanya kan untuk memiliki suatu benda mustika kan ada Timbal balik. Tergantung di dalamnya juga sebenarnya kalau misalnya itu ya. Nah, selama ini berarti ini ada yang punya, berarti sudah pindah-pindah tangan banyak sekali. Saya pun pengen tahu apa kegunaan ini untuk sebetulnya. Apa saya kasih? Oh, ada syarat. Saya minta satu. Apa tuh? Sahadat. Syahadat. Asyhadu Berapa kali? sekuat. Oh, berarti yang dimaksudnya untuk setelah sholat malam ya, untuk diwiridkan gitu. Oke. Berarti untuk memanggil beliau ini dia dengan cara syahadat, dengan kita mewiridkan
Berarti kita setelah sholat malam atau misalnya sholat isya, setelahnya kita wirid, tapi dengan cara mewiridkannya dia mintanya syahadat untuk Jadi jadi bisa mewujudkannya itu yang kita. jadi untuk orang yang ingin memiliki ini dia hanya minta kita untuk syahadat. membacakan syahadat. Bagus sih kalau misalnya. Apalagi Bang? Terus kalau untuk fungsinya sendiri nih untuk orang yang memiliki benda ini, itu kegunaannya untuk apa gitu? Boleh tanya langsung. Apa yang bilangnya mbah atau apa ini? Oh, jadi tergantung si pemilik benda ini nanti dia keinginannya apa, tinggal disampaikan, terus lakukan tadi persyaratan tadi yang baca syahadat setelah sholat malam ya. Pun dalam artian diri kita juga harus ikhlas gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebenarnya dia tuh gimana ya, sosoknya perawakannya mirip Semar tapi bukan Semar. ya pengikutnya. Tapi tadi pengikutnya katanya. Bagus sih auranya bagus, cuman dia tuh gak konsisten lah. Biar konsisten tuh kayak ke siapapun dia mau gitu. Jadi bisa dikontrol dengan siapapun berarti ya. Cuman ya orang awam pun ini bisa mainan, nggak perlu ada syarat khusus lah sebenarnya, tapi tetap sih ingatnya yang di atas. Iya. Biasanya kan kalau untuk benda mistis tuh dia cocok-cocokan ya. Iya betul. Cuman Benda kalau ini, ini tapi kalau ini siapa aja siapapun bisa memiliki benda memiliki. ini. Kayaknya ini pernah ada yang megang, awalnya dia punya sisi negatif tapi dia dinetralisir Sama. kayak orang yang pemilik sebelumnya. Oh. Jadi negatif tuh dari si ini Bendanya sosok itu. yang mendiami ininya, cuman sama yang si pemilik benda ini Dinetralisir kayak gitu. jadi untuk hal positif gitu. Betul. Ada ya, jadi dia sisi negatifnya udah dibuang. Oke. Kayaknya kan takutnya ada yang orang yang megang terus dia gak paham nih harus pegang kayak gimana. Iya. Dan nantinya efeknya ke yang megang itu sendiri. Kalau untuk benda ini, maksudnya didapatkannya dia tuh awalnya gimana sih? Maksudnya dari kan biasa ada ritual khusus tiba-tiba mendapatkan Dapat gitu. benda ini gitu atau gimana? Kang Adi? Kalau yang saya lihat kalau yang buat ini dia bukan penarikan langsung dengan benda ininya ya, tapi satu sosoknya yang ditarik ke sini ya. Dimasukin. Ya kalau ininya sendiri mungkin ini buatan ya teman-teman, tapi memang untuk gaib kodamnya ini ditarik ke dalam sini. Jadi bendanya sendiri memang sudah ada, cuman si hodamnya tuh diisi ke Iya. benda ini. Dipindahkan lah ke sini. Dipindahkan ke sini ya. Tapi kuat tadi energinya. Gak terlalu sih, gak terlalu kuat, cuman ya Tapi lumayan sih tadi ada kerasa serseran merinding ya. Serseran merinding ada, cuman nggak ekstrim, tidak menakutkan ya, maksudnya biasa aja gitu. Ya, karena untuk kodamnya sendiri ini juga tidak jahil. tidak jahil, tidak jahat. Tidak negatif sih ya. Ya, Gak ada sisi negatif kayak gitu. karena Karena dia kan kalau ibaratkan kalau auranya negatif, aura kita juga kan beda ya. Biasanya itu kan Panas gitu. pernah kan kita bikin podcast kayak gini, terus kita ngebahas ada yang sisi negatifnya, aura sekitar kita, aura itu mencekam. panas banget gitu kan, beda gitu. Tadi kan sempat disampaikan tuh sama yang ngisi hodam ini, kita nanya kan, maksudnya dia fungsinya apa? Tergantung sama orang yang megang gitu kan. Nah kalau misalnya nih orang yang si megang benda ini tuh dia Iya, tujuannya untuk hal negatif, dia bisa.
kalau gitu gini ya, dia tuh di sisi negatif dia gak akan bisa, tapi dia bakal ngingetin gitu. Oh, Karena memang pada dasarnya dia udah ke arah yang positif. Ada yang netralisir gitu. Oh, Ibarat kata orang tuh kalau ular ada yang jinakin teman-teman, oh jadi udah dijinamin ya. kayak gitu. Selanjutnya mana Bob? Benda berikutnya Mana Bob? Ini Dari awal sebelum kita bikin video Bobby tertarik sama yang ini teman-teman. Ada apakah dengan ini? Boleh Andri. merinding. Tuh, Bob. lagi. Boleh merinding. Tanya langsung Bob. Assalamualaikum. Nggak bisa jawab. Oh dia nggak bisa komunikasi. Bisa komunikasi tapi kalau untuk salam nggak bisa. Oh nggak bisa. ini Sampurasun. Oh, Ini barang yang Bobby taksir teman-teman. Sosoknya masuk ke Andri. Sok tanya-tanya. Bentar. Ini penasaran karena kan begitu masuk mediasi nih udah seperti ini nih. Ini kira-kira sosoknya gimana nih? Sekilas aja sebelum kita tanya. Sosoknya apa? Sosok ininya masih orang tapi lidahnya panjang. Hah? Masih orang tapi lidahnya panjang. Oh, tapi bukan binatang ya? Bukan. Tetap dia orang, Nah. tapi cuman dia lidahnya panjang bentuknya. Oke. Ayo Bob. nah itu karuan tuh. Ini bebas lah, tergantung Bobby lah. Nama Nyebutnya naon itu teh? Tapi dari ekspresinya kayaknya fun gitu. Memang tidak jahat. Oh, iya. Nyebutnya naon itu teh? Iya kula sareng rencangan yang terang gitu. Sarang saha itu ya teh. Oh. Sarang saha. Sarang saha. Oh, Pengen kopi gitu. Main kopi. aduh. Pengen kopi tuh nama. Kopi deh. Tadi tak ya kopi deh teh. Kayak lah, Ya, kayak atas mediasi. Nanti udah mediasi kita kasih kopi ya. kopi deh ya. Anu aja di dia ya teh. Terus lami di dia. Bulan? Rek mau apa gitu. Naruh sungkul, ki. Yang terang gitu. Sawiasnya. Bagir gini aki wae. Nyebut aki wae nya. Naon atuh? Naon atuh? Abah. Oh, Abah. Oh, Oh, Abah. Ya tapi Baru mau resepkeun tuh, Bah. letak penawan panjang gitu. Oh tiba lah. Oh, tiba. Abah teh di mana cenah ieu teh? abah di mana tuh? Abah tuh dari mana? Bah, Di di mana? mana? Oh, udah puluhan tahun ada Udah di puluhan situ. tahun. Terus lami di dia berarti. Ada yang nanam? Sama kayak itu kita. Sama. Jadi bukan benda penarikan ya. Oh, Ari Abah teh di mana? Di mana cenah Bah? Di mana Abah teh? Di Banten. Dari Banten gitu. Dari Banten. Bobby penasaran aku. Bob, katanya penasaran Bob. Hari punten di aman dulu. itu kangen naon bah? Kangen naon ini? Manfaatnya. Bulan? Aduh, Apa dah? awewe. Oh, pantesan Bobby dari awal. Semoga pemajikan bah. Oh, Saya tahu kenapa dia lidahnya panjang. Resep, iya maaf ya kalau misalnya ini jeruk. agak jorok atau agak vulgar. Resep pengeletakan etanya. Suka gombal gitu. Suka ngejilatin itulah Oh. itunya
wanita lah. Nah, bau nggak tuh ah? Wah, aki-aki cuningin. Iya. Juga Ini, tapi teman-teman ini dari pertama masuk kita tidak merasakan merinding atau Enggak. apapun ya. jenaka Karena dari awal juga ekspresinya tuh kayak fun gitu. jika kunti mahnya tuh resep kayak hari itu bah. Wah, Enak katanya, enak teman-teman. Apalagi yang berdarah. Aduh. ekstrim aja mah euy. Jai, Kang Adi ini sosoknya Jai nggak sih? Enggak. Enggak. Dia mah justru kalau ini yang di batu ini tuh tergantung dari tuannya yang pegang. Oh. Misalkan dia memang tertujunya untuk cari wanita, dia pasti lebih senang. Oh, karena pada dasarnya dia itu Oh, Ataupun misalkan memang orang yang pegangnya untuk menjaga diri, dia pasti menjaga yang punya. oh bisa oke. Oh iya. Bisa oke. Jadi fungsinya untuk menjaga diri, tapi untuk karakter si ininya tuh Cunihin kurang mah cunihin Nah. gitu ya. Cunihin tuh genit teman-teman. Genit teman-teman. Bah, bisa aja ngejaga oke kan? Yang ngajagaan we gitu. Hah? Kuat ke apa ngajagaan lilin di dunia bah? Loba anak buahnya siapa? Waduh. Oh gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk di batu ini sosoknya cuma satu ya. Satu. Betah jadi bah. Tunis lilanya tadi pasian makan ya. Tadi paraban. Apa cak? Kumaha? Pengurus kan. Jadi ini udah lama tidak ibaratnya tidak diurus teman-teman, nggak dikasih makan. Beliau minta pengurus ke. Minta Tapi harus diurusin ya. ngurusin apa Bobi? Abah kersa teh ka dieu. Iya tah Bobi. Ulah. Nah, ulah. oh. Jangan katanya karena udah punya anak. Wah bener. Bager di dinya. Kau di. Audi. Tinggiannya. Abi jomblo keneh, Bah? Oh. Berarti positif lagi halus oke. Ya siapa Masih sih? tahu berarti Masih ya, tahu. teman-teman. tidak menjerumuskan berarti ya. Walaupun secara karakter dia cunihin, genit, tapi dia juga ngasih tahu mengingatkan Hal-hal kita baiknya ya, ya. hal baik tetap. Berarti memang tidak menjerumuskan lah ya. Dan dia juga untuk nanti orang yang memiliki benda ini tuh dia nggak minta apa-apa ya, Enggak. nggak minta apa-apa. Cuman dia cuma minta kopi. Itu di itu air kopi itu juk kita lo juk Di namanya. Nun bahnya. Ya. Ini dia sih kemasukan sosok yang kedua ini rasanya gimana gitu? Sebenarnya agak panas ya, Ya. agak panas, tapi nggak kayak yang waktu Chris kemarin. Yang sebelumnya itu. Sebelum kita yang waktu bikin konten lagi ya, gitu. Oke. Agak panas tapi nggak terlalu panas kayak itu. Merinding sih ada dari tadi saya kujur badan, wis nggak terlalu, Tapi enggak nggak terlalu ekstrim enggak lah. terlalu ekstrem. Karena Cuman dia gini juga ya ada nggak negatif ya. dia ada sisi positifnya. Dia nggak minta yang aneh-aneh lagi juga kan. Cuman dia cuma minta kopi hitam. Selanjutnya tinggal yang batu semar ini sama cincin yang ini ya. Tapi untuk diajak mediasi ini bisa. Bisa. Yang di dalam. Nah, Tapi jangan nanya aneh-aneh. Oh. perbedaannya sama tanya dulu. Sosok semar itu kan ada yang di luaran tuh ada yang mengklaim dia memang sosok semarnya langsung. Yang mendiami. Kayak misalkan tadi contohnya kan memang ini pengikutnya. Nah, kalau yang ini apa bedanya? Keris dan Batu. patung ini ya. Kalau yang dari patung sih dari kegunaannya sih, kegunaannya. Kalau itu kan dia bisa lebih simpel mungkin ya di bawah-bawah. Yang ini. Dan itu pun dia kayak buat daya tarik. Kalau ini biasanya buat ke orang yang pengusaha.
Biasanya nih barang-barang gitu dia ditanam, Disimpan kayak gitu ya. Nggak ditanam dibawa. jadi. Di tempat usahanya. Di tempat usahanya. Biasanya ini, tapi boleh tanya bentar kan? Oh, ini orangnya pernah usaha gede-gedean terus dia udah kayak gitu. Ya. Jadi pemilik benda ini tuh Iya, sedih. Sih. Oh, apa? Ini sih kayak gitu. Flashback yang aku lihat gitu. Kerasa gitu. Dia lagi di bawahnya. Gak usah kayak gitu, gak kuat ya sih. ya kan namanya kehidupan pasti ada saat kita di atas, ada saat kita di bawah, ya kan? Tapi untuk yang keris sama patung ini kodamnya sama. Beda. Oh, beda. Tapi ini kalau yang aku lihat sih orang yang bilang itu kodam Semar langsung. Dua-duanya bukan. Nggak ada. Kalau dia benar-benar Semarnya langsung, mustahil sih kalau kata saya sendiri. Ini memang memang nggak mungkin juga sih kalau misalnya Semar langsung. Pasti yang kalau mendiami pun ya itu pengikut Semarnya sendiri ya. Kayak ini kan Sosok tadi yang tadi ya. tadi kan memang dia pengikutnya Semar. Nah kalau yang ini kan kita belum tahu karena kita belum komunikasi ya. Dan saya pun belum tahu persis seperti apa dulunya ini benda ini karena baru dipinjamkan untuk beliau bisa memberikan ini untuk kita lah, untuk dibahas di sini lah ya. Karena ini pun karena dari teman kita ya, jadi cocok lah ada dua sosok Sama. Semar Mesem lah kalau bisa disebutnya. Karena tapi beda untuk kegunaannya. Mungkin yang ini yang tadi lebih untuk bisa menarik atau pengasihan. Kalau misalnya ini juga untuk usaha. Jadi enggak muluk-muluk kalau Semar Mesem itu untuk pelet. Ya. Ya, betul. Kalau sebut mesem itu apa ya bahasa Jawa? Apa sih, saya dulu pernah ada yang ngasih tahu artinya gitu, lupa lagi. Nggak tahu saya Jadi juga. kalau teman-teman mungkin yang tahu boleh komen ya. Nah. Gitu. Mesem itu apa ya? Saya dulu pernah ada yang ngasih tahu mesem. Jadi berarti gini ya tadi tiap-tiap benda mustika sama orang yang memiliki benda ini tuh biasanya ada keterikatan yang kuat ya. Karena mungkin ini dia udah kalau match ya gimana sih kalau match? Kalau cocok ada keterikatan. Udah klop. Udah klop gitu. Udah dia sampai kapanpun nggak akan bisa lepas gitu. Meskipun ibaratkan si bendanya contoh lah ada di saya gitu ya. Tapi kalau si yang kodamnya nggak cocok di saya mah dia pergi ke sana, balik lagi. Nah di sini bendanya itu jadi kosong. Kadang yang ngisinya tuh jadi Yang lain. Makhluk yang aneh gitu. Makhluk yang lain. Yang mengaku-ngaku lah ya. Iya. tipu Banyak lihat. kayak gitu. Coba ngobrol. Udah mulai ada yang masuk Udah. nih ke Kang Andri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Maaf mengganggu istirahatnya. Sorry, Mbit. Ini sosok kalau kita boleh tahu ini tuh sosok yang mendiami ini ya. Apa tuh? Kita boleh tahu nggak? Mungkin ada namanya siapa gitu? Kulan? Kulit? Topi? Untuk suaranya nggak kedengeran teman-teman.
Jenenge sopo? Ki Ajeng. Iya mungkin cuma sebatas itulah Ki Ajeng mungkin ya. Apa ini? Enggak jelas. Oh, Ada apa? Ada apa katanya Bu? Oh, di Oh beda. hari aja lah. Kok lempar-lemparan? Tidak bisa. Nggak bisa Jawa katanya. Kalau bahasa Indonesia bisa deh. Oh, Bisa bisa. saja ya. Saya mau bertanya apa? Punten karo sampean kan di Mendiami batu yang ini ya, batu. Nah, ini ada juga kan yang berbentuk keris, Mbak. Nah, mungkin teman-teman dan termasuk saya pun apa perbedaannya? Hah? Oh, Chris itu adiknya. Adeknya. Oh, jadi ternyata kita nggak tahu ya, karena ini yang punyanya beda teman-teman. Ternyata yang menurut beliau ini yang Kakak di beradiknya. sini adiknya, ini yang di sini. Ini kakaknya, berarti punten Mbak, berarti baru ketemu sekarang. Oke. Untuk manfaatnya sendiri ini gimana? Berbeda atau sama? Beda. Hmm? Oh, hah? Oh, oke. Oh, jadi bisa membantu untuk Iya, jadi yang di sosok ini bisa membantu yang punya ini usahanya beliau. Berarti peruntukannya khususnya untuk menjaga dan melancarkan usahanya ya. Oke. Berarti tidak ada hubungannya untuk Semar Mesem ini dengan wanita. Tidak semua katanya teman-teman. Berarti memang tidak bisa disangkut pautkan kalau misalnya ada Semar Mesem itu dengan identik dengan wanita atau pelet, tidak juga berarti ya. Nah, jadi fungsinya beda-beda. ah. Oh. Oke. Oke. Menurut beliau kalau Semar itu untuk kegunaannya untuk semua, tidak hanya untuk satu. Dan saya mau tanya, kalau misal pun ada orang yang pegang dari salah satu benda mustika ini, tapi beliau tidak mempunyai bacaan amalannya, itu bisa digunakan? Bisa. Oke. Yang penting hatinya ikhlas katanya. Kalau misalkan dia yang pegang ini, misalkan Bobby lah ya, dia tidak tahu untuk bacaan amalannya untuk memanggil atau untuk memintanya, yang penting hatinya ikhlas. Kalau misalkan perbedaannya ya, ada satu orang misalkan dia punya bacaannya atau amalannya Semar Mesem itu lebih apa ya, bisanya disebutnya lebih Maksimal. ya, lebih maksimal, lebih Oh, bagus, lebih bagus. ya. Lebih bagus berarti ya. Ini kenapa berbeda? Kalau misalkan ini kan kodam, mungkin adiknya si Mbak ini dimasukkan ke barang ini, tapi Mbak ini penarikan. Apa yang beda? Nah, Punya kegunaannya masing-masing. Gak semuanya kita bisa. oke. Tapi kalau misalkan yang sosok ini ya, atau Bobby, ini yang saya tahu ini dapatnya ini penarikan.
Jadi beda. Oh, hasil dari dengan- penarikan. Kalau itu diisi. kalau yang ini diisi, kalau yang ini penarikan. Dan ini pun penarikan untuk mendapatkan benda ini pun tidak mudah teman-teman. Lama prosesnya. Dan ini banyak menghabiskan, kalau bahasa gaul kita sekarang ini parfum. Banyak sekali, banyak yang dihabiskan parfumnya untuk memancing ini keluar. Karena beliau ini senang dengan wewangian ya. Cocok atuh sarang abdi. Beliau teman saya ini Pengusaha parfum. pengusaha parfum, Mbak. Wangi. Oh, jadi dari awal penarikan benda ini, Hmm. memang sosok ini sudah ada di dalam benda ini ya. Iya. Ini misalkan ibaratnya mungkin zaman dulunya, entah zaman ini ingang hapunten, Mbak. Zaman kerajaan mungkin ya ini ya. Jadi di zaman kerajaan dulu memang beliau sudah menempati di sini. Dia ditanam dengan suatu mungkin apa ya, dulu tuh ada, bukan menir tapi orang-orang kaya dulu lah, mungkin orang-orang kaya dulu, Mbak ditanam di suatu tempat usaha lah ya, tempat usahanya beliau ya, untuk menjaga lah, untuk melindungi lah ya Mbak ya. Dan ini memang dari ratusan tahun mungkin ya. Boleh kalau mau ditanya Bobby atau Aldi. So, jadi teman-teman nih untuk Mbak aja nih yang usianya udah ratusan tahun, mereka suka dengan wewangian ya. Jadi Kang Bobby juga gimana? Kang Bobby Tapi kalau wangian cocok sama saya wangi kan? Saya wangi nggak? Ini wangi ya? wangi nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini Soleh, wangi, soleh. Soleh, insya Ya, Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Hatinya pada baik. Teman-teman ini harus diperjelas ya, kita tidak ada kompromi sebelumnya, tidak ada briefingnya sama Mbaknya. Punten. Dan saya pun ini baru berapa hari di saya, karena dari yang punya dipinjamkan ya. Baru berapa hari, mungkin baru 2 hari ya Mbak ya. Boleh mau nanya Audi? Apa ya? Tadi tuh fungsinya dia untuk apa namanya? Untuk usaha. Untuk usaha. Untuk usaha. Terus sudah pasti dia hal positif ya. Jadi Iya. maksudnya untuk siapapun yang memiliki benda ini tidak ada persyaratan apapun ya. Tidak. Nggak ada hal negatif harus misalkan biasanya benda pusaka tuh ada yang minta apa kayak Ya. yang dulu sebelum itu ada yang minta orok, ada yang minta Ah. apa gitu. Kalau ini enggak. Edaran. Dia cuma minta parfum ya Mbak ya. Minta wewangian ya. Jadi siapapun bisa memiliki benda mustika ini. Kalau siapapun ini enggak. Oh, tetap ya tergantung dia cocok-cocokan juga atau Betul. gimana? Cocok. Kok lengser banget? Ada yang penasaran lagi nggak dari ini dia tuh Bobby? Kan yang satu apa tadi teh? Mana? Yang ini teh Ini. penarikan. Heeh. Yang satu ditanam. Yang satu ditambah. Tapi apa? Kenapa ya bisa? Dari kakak. Mungkin jadi karena mungkin dulu itu satu dia. Awalnya sih mungkin dia di satu barang juga, di satu benda yang ini. Cuman dia dipindahin ke barang yang ini. Kayak gitu. Ibaratkan di Awalnya satu wadah, dia dipisahin. Di satu rumah lah, misalkan mungkin juga nggak penarikan secara langsung pun, ibaratnya saya sama Bobby keluar rumah, tapi saya tetap di rumah nih di sini gitu. Oh, Mungkin ada juga yang orang lebih hebat lagi, kelihat mungkin ya disimpan lah, karena mungkin dia tahu untuk hal-hal yang positif dan membawa baik, seperti itu Bob. Ada lagi? Audi. Enggak, udah cukup. Kok ini ya gue sebut yang residu energi itu. Jadi gimana? Yang residu energi. Jadi apa yang kejadian-kejadian itu ketangkap sama Yesus. Oh, kok di situ. Ke record ya. Oh, Record bener jelas banget gitu teman-teman. Apa yang kejadian dia lagi gimana tuh
real gitu. Jadi kerikot sama Kang Andri, kejadian-kejadian yang dialami sama pemilik barang tersebut. benda mustika yang ini. Risih asli. Iya, Namanya kita tuh perlu bersyukur dari situ ya. Gimana kita lagi di bawah gitu kan, kayak gimana, terus kita lagi di atas kayak gimana, banyak bersyukur lah hidup. banyak bersyukur. Kok masih sedih asli. Terakhir, batu apa ini ya? Saya nggak tahu batu apa. Jenis batunya kurang tahu ya. Tapi ya batunya bagus lah ini. Mungkin kalau pengoleksi batu tahu ya? Tahu. Ya, batu tahu apa? jenis batu apa. Kenapa nggak ditanya? Oh udah nih. Kenapa nggak ditanya? Kok diamkan saja? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun, Mbah. Meju aramang, Nuju ngempel we biasa. hasil tempel, hoyong terang, sepuh saha, cenah Bobi penasaran. Mohon malam Jumat Kliwon. Apunten Abah, sepuh nembe nuju ngajinya, tapi apa? Dipanggil diundang. Diundang. Apunten, nggak ganggu sekedap. Gagah Bob. Iya, cenah Bobi sareng awal dia yang apa? Ya punten ya, iya nggak ganggu malam Jumat Kliwon gitu. Kebetulan kita lagi memang ada waktunya pas, kita lagi bahas benda-benda mustika gitu. Yang terang istilahnya. Mohon. Tapi anu ku abdi ditinggalnya punten, anu ngangge eta cincin ya teman-teman, yang tadi cincin bawaannya tuh dia berkarisma dan punya wibawa, santun lah, pasti orang kalau lihat itu santun lah ibaratnya, segen bagaimana, karena memang ternyata sosok beliau ini yang mendiami di tempat itu memang luar biasa menurut saya. Beliau dalam hal agamanya sangat, maaf kalau misalkan manusia ya, pintar lah, berkarisma. Dia kalau orang mah apa ya, kalau wujud orang itu mah gagah lah gitu. Karena dari awal juga tadi kita sudah diingatkan ya malam Jumat, kata kenapa nggak pada ngaji gitu. Betul. Apa yang mau ditanyain, Bob? Kenapa nih, Bob? Mau ada di sini, Bob? Bahar ya. Iya, nah saya Audi Nanya apa ya? bebas. Nanya apa? Takut saya. Tanya namanya. Apa? Sarang saha ieu teh? Ki Abdul. Oh, Ki Abdul Gofar. Ki Abdul Gofar teh di mana? Bantu. Oh, sama-sama batu yang tadi dari Banten ya. Bu, Tapi bade naras kenal sareng Ki Kujang Kiantara. Atuh sareng dia berarti. oh ada hubungan silsilahnya berarti ya. Ini ngempel ngobrol Ngobrol deh mas sawawargi. lagi lah ya.
Kalau nyebutin nama tadi saya pasti sedih wae. Kunaon cenah teh. Kalau mancing wae. Enggak mancing karena kan memang dari awal itu beliau menyebutkan dari sana saya kan enggak mancing. Hubungan naon cenah punten. Berarti masih bahasa Iyana apa ya, bahasa kitanya masih satu keluarga lah, satu perguruan, satu keluarga, satu silsilah ya. Satu perguruan, satu ilmu. Gagah ieu nya sepuh. Di aduh di apa ya, saya nggak bisa ngomong apa yang dirasain, bingung saya mau ngasih taunya, takut salah ngomong saya. Tuh kan ditembak lagi ya, dia ada apa yang naon cenah. Kasah itu naros kasah cenah sepuh. Dia aja lah. Iya kieu we. Punten sepuh. Kunaon tiap abdi nyebat asalen tiap nyebatnya, karena kan memang abdi nyebatkeun kian tara teh. Mungkin pertama waktu berapa minggu yang lalu ya. 2 lah, 2 minggu yang lalu abdi nyebatkeun nami eta nya ieu rencana abdi anu dia sedih gitu, sedih yang kumaha nya hatena teh ngerasa asa pendak jeung bapak lah gitu, sosok bapak gitu. Terus kan ku abdi ditaros memang kitu di antara eta kan gaduh rai nya. Ku abdi ditaros saha nu hiji deui teh rai. Ya. Apa saha eta? Mohon. Ya. Ya, kartos ya gitu. Pantes dah. Dan cara abdi ge jol nangis, abdi ge bingung soalnya. Ya. Ya Bob, abdi nangis ya Bob. Mungkin saling ingetan, saling jaki lah intinya. Sono Bobi sono tuh Sono. kerasa sono kerasa. Aduh, yakin hanya kenapa yang hari akhir-akhir ini tuh kayak apa ya? udah keluar. Hah? Keluar. Udah keluar? Nah, gimana? Ya pokoknya gini lah intinya ya. Di skip dulu ya, nanti kita bahas itu. Jadi buat teman-teman gitu, maksudnya saya sharing sedikit aja. Kenapa nyalain saya? Ya pokoknya intinya gini, saya mah tidak bermaksud menggurui siapapun ya. Jadi untuk semua teman-teman gitu, Selagi masih ada. selama orang tua kalian masih ada, Ya. Sayangin, jaga, jangan pernah ngecewain mereka ya. Kalau kita juga akan menjadi Orang tua.
Aduh, jangan bikin saya nangis, ah. Bobby gimana, Bob? Oh, gue lihatnya Kiku Gantara itu ya sama bapaknya Audi itu pernah diasuh. Itu udah Andri nangis, Audi nangis. Kenapa jadi pada nangis ini? Giliran orang tua nangis, kan nangis. Ntar ya. Jadi gini ya, kebuka lagi nih dari sosok barusan. Ini Bukan keturunan sih ya jatuhnya. Jadi kayak bukan lupa ya kakek gitu. Kakeknya Audi itu kakeknya Audi itu kayak gimana ya? Pernah diasuh gitu. Kan sangat disayangin banget gitu sama sosok yang ini tuh. oh ibaratnya bapak asuh lah mungkin ya. Kayak gitu. Eh, Pokoknya dari makanya ada keturunan sangkut pautnya sama Audi gitu. Dan dari berapa puluh tahun gitu dia tuh mencari sebenarnya keturunan kakek Audi itu di mana. Nah, baru keturunan di sini. dan pantas kenapa dari tadi Banten ya betulnya mungkin tapi ini mungkin kembali ke Audi tapi karena saya pun tidak tahu ya teman-teman, tidak tahu, bukan saya sengaja untuk bikin Audi kayak gini lagi karena memang dari video sebelumnya pun ada yang kejadian Audi nangis itu saya pun tidak tahu dan tidak disengaja dan ini pun saya tidak tahu. Memang mungkin udah jodohnya mungkin ya untuk terjawab apa yang Audi cari mungkin ya. Itu pasang. Dia bilang, oh ini ada daya tarik ya sama yang gitu. Pernah bilang kan, ada daya tarik sama batu Audi kenapa gitu. Sampai saya lagi ngobrol berdua ya, ngobrol berdua kok ini ada daya tariknya gitu sama yang pernah kita bahas. Ya. Kenapa nih sampai belum sampai dalam sih saya nerawangnya. Nah baru tahu sekarang itu kejadian. Oh ternyata ada sangkut pautnya kayak gitu. Dan ternyata di dunia mereka pun ya masih menjalin gitu kan. Adalah tali keikatan Keluarga, tali keluarga yang mungkin ya. Karena memang saya nggak tahu, saya nggak tahu. Dan nggak mungkin juga saya ngerancanain hal ini. Ya karena memang nggak tahu saya. Apalagi saya apa ya ibaratnya satu sosok ya Karuhun yang beliau cari ternyata ada di sini dan memang kebetulan pas gitu match. Pas di sini bukan saya sengaja setting memang kebetulan lah. Iya memang inilah adanya kita gitu ya. Ya. Dan Bobby pun kenapa dari tadi dia Bobby? Oh, Entah. Bobi ikut sedih Bob. Ini suasana jadi terharu sih. Iya. Apalagi tadi saya pas udah lihat yang awas ya, yang dari batu ditambah sama yang ini gitu. Bukan kita di sini kita nggak pernah ada settingan ya. Nggak pernah ada settingan. Dan kita pun tadi briefing nggak ada loh obrolan sampai saya sampai kayak gini. Kayak obrolan nanti kita harus gini enggak kan. Kita cuma tadi briefing pengen bahas ini nih. Dan ternyata kayak gini gitu. Dan ini pun barang-barang yang kita bahas pun bukan kepemilikan kita sebelumnya, memang ibaratnya kita dititipin untuk apa ya? Untuk membahas lah. Membahas benar enggaknya gitu bahwa si Hodam itu Ada atau ada enggaknya gitu. manfaatnya kayak gimana. Dan bukan barangnya Audi juga, karena kan kalau misalnya barangnya Audi juga, Audi nggak mungkin sampai sedih kayak gini mengeluarkan air mata.
Dan entah kenapa kalau misalnya Audi bilang tadi kalau saya menyebutkan nama itu Audi sedih, padahal enggak saya maksud apa ya, enggak maksud saya menyinggung atau misalkan mengingatkan satu hal yang Audi rasain, tapi memang saya menanyakan apa hubungannya sama beliau, karena saya ngerasa aneh kenapa ini dua cincin ini yang hari ini kita bahas ini ada hubungannya sama yang sebelumnya. Kenapa bisa gitu? Padahal itu dari orang yang berbeda ya, berbeda sama yang kemarin. Pemilikannya berbeda, tapi kok bisa ngeklop gitu. Kita ngejelasin alhamdulillah di sini kita dapat barang yang positif lah buat kitanya gitu. sampai Ya Kenapa gitu? Audi boleh diceritain nggak apa yang dirasain kalau mendengar nama tersebut? kalau mendengar nama itu sih pasti saya mah selalu sedih ya. Nggak, sedihnya tuh kayak gimana, terharu atau Enggak, iya sedih, pasti sedih, terharu gitu. Cuman yang pasti kalau saya ngomong takutnya menggurui ya gitu. Tapi yang pasti namanya kita hidup dari awal tadi kita itu kan ada sempat disampaikan bahwa kita harus ikhlas. Terus dari Hodam yang ngisi salah satu mustika juga mengingatkan kita hal baik gitu. Apalagi kondisi kita sekarang lagi seperti ini ya. Ya. Kita lagi banyak ujian, banyak masalah gitu. Jadi balik lagi buat teman-teman, buat kita semua gitu. Saya cuman mau merimain aja untuk semua teman-teman yang tarik nafas dulu. sekuat apapun kita, sehebat apapun kita gitu ya, entah itu dalam hal karir, entah itu dalam hal apa, kita pasti butuh yang namanya sosok orang tua ya. Betul. Untuk apa dulu, kalau orang Sunda tuh kita pasti butuh sosok yang bisa ngelingan, misalnya yang selalu ngingetin kita gitu. Ya. Jadi kayak misalnya pencapaian apapun yang kita capai gitu, kita udah di titik puncak sekalipun gitu. Jadi kadang rasanya hambar, bukannya nggak bersyukur ya gitu. Kadang kita mencari hal dunia gitu. Kita pengen ada entah itu materi, karir atau apapun gitu. Tapi kadang kita tuh hambar gitu, maksudnya buat siapa gitu. Kadang kan tujuan hidup kita biasanya kan untuk membalas budi baik orang tua gitu. Kalau misalnya kondisi orang tua udah nggak ada kan, kita juga gimana ya, Bingung gitu. iya gitu. Jadi pokoknya itulah intinya buat teman-teman yang masih punya orang tua lengkap gitu, jangan sampai Mengecewakan mereka. mengecewakan orang tua gitu. Nggak tahu, bingung. Nah, oke. Mungkin kita sampai di sini aja ya untuk pembahasannya. Kesimpulannya Ya, kesimpulannya sayangin lah orang tua kalian. Betul. Jangan pernah kecewain orang tua. Ya intinya kita masih ada orang tua, sebisa kita mungkin membahagiakan lah ya. Sayangi orang tua, itu berbakti sama orang tua gitu. Sayangin istri, Bob. sayangi anak. Orang-orang yang kita sayangi gitu. Dari pembahasan kan tadi juga yang saya lihat gitu, yang saya perhatiin, dia kan bilang walaupun dia perawakannya serem gitu, tapi dia tetap ingatlah keluarga kalian. Ya itulah hal baiknya, itulah dia mengingatkan. Ya mungkin segitu aja. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.